Assalamualaikum pemirsa Fakta, kembali menjumpai Anda bersama saya Chandra Sugarda. Pemirsa, kasus Bank Bali yang merebak beberapa pemerintahan Habibie Jatuh hingga kini masih menjadi sorotan berbagai kalangan. Selain dari segi hukum, politik, dan ekonomi, kasus Bank Bali juga menggugah hati nurani masyarakat, khususnya ketika 4 mantan direksi Bank Bali yang ditahan mendapat dukungan dan simpati penuh dari ribuan karyawan Bank Bali dari berbagai daerah. Fakta edisi kali ini mengungkap kasus Bank Bali dari perspektif yang sedikit berbeda, yaitu bagaimana sosok seorang Rudy Ramli dapat begitu berpengaruh dan tanpa disengaja dapat menggerakkan nurani karyawan Bank Bali dan berbagai lapisan masyarakat. Perhatian masyarakat terhadap penyelesaian kasus Bank Bali hingga kini masih belum surut. Bahkan kasus yang mengandung unsur politik yang cukup kompleks ini lebih menyerap perhatian masyarakat ketika ribuan karyawan Bank Bali turun ke jalan memberikan dukungan mereka pada 4 mantan direksinya yang ditahan, yaitu Rudy Ramli, Firman Sucahya, Rusli Suryadi, dan Henry Kurniawan. Selain mempersoalkan isi laporan lengkap PricewaterhouseCoopers, berbagai kalangan juga menyayangkan sikap aparat penegak hukum yang kelihatan hanya memfokuskan perhatian mereka pada satu segmen kasus tersebut saja, yaitu tindakan Rudy Ramli CS dalam membuat perjanjian pengalihan piutang atau sesi Bank Bali. Hari Rabu 17 November lalu, sidang pertama kasus sesi Bank Bali berjalan. Perhatian masyarakat, pers, juga karyawan Bank Bali berfokus ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat kasus itu disidangkan. Rudy yang semasa jabatannya berpegang teguh pada sistem manajemen perusahaan yang dirintis ayahnya Jaya Ramli merebut perhatian banyak kalangan. Tidak hanya karyawan Bank Bali yang sempat merasakan kepemimpinan Rudy Ramli yang bersimpati padanya, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya termasuk kalangan artis. Lampu spotlight sepertinya terus menerangi wajah Rudy Ramli. Bagaimana sosok Rudy Ramli dapat menyerap begitu banyak simpati? Sosok Rudy Ramli di mata karyawan Bank Bali merupakan sosok yang bersahaja dan peduli akan nasib karyawannya tanpa pandang jabatan. Kepedulian tersebut sangat dirasakan karyawan Bank Bali, terutama ketika krisis moneter melanda tanah air akhir tahun 1997. Saat itu hampir semua sektor bisnis terkena imbas dari krisis yang menerpa, tidak terkecuali sektor perbankan. Namun menurut karyawan Bank Bali, saat itu Rudy Ramli menjamin tidak akan ada PHK di Bank Bali. Pertama sekali saya ingat sekali pada saat di awal krisis moneter terjadi, di mana karyawan-karyawan teman-teman saya di bank-bank lain itu pada khawatir gitu ya, di mana komisi direkturnya itu nggak bisa meyakinkan mereka bahwa tidak akan ada PHK. Tapi Pak Rudy Ramli dengan yakin dan berani menyatakan bahwa di Bank Bali tidak akan ada PHK, dan itu dibuktikannya. Selain jaminan tidak ada PHK, Rudy Ramli yang saat itu menjabat Direktur Utama Bank Bali justru memberikan tunjangan setiap bulannya khusus bagi karyawan menengah ke bawah. Cuman perhatian beliau untuk karyawan, khususnya untuk level yang menengah ke bawah, itu seperti kemarin ada kita Krismon itu, Bank Bali dan pihak manajemen itu juga memperhatikan dengan memberikan tunjangan khusus kepada karyawan-karyawan level tertentu sebagai adanya kenaikan bahan-bahan pokok. Sistem manajemen Bank Bali yang menekankan prinsip kekeluargaan semakin memperkuat simpati Rudy Ramli di hati karyawannya. Rudy yang memulai karirnya di Bank Bali dari bawah hingga menjabat presiden direktur tetap peduli terhadap karyawannya, bahkan menerapkan sistem manajemen yang terbuka jauh sebelum gembar-gembor transparansi didengungkan berbagai kalangan. Sistem
manajemen yang diterapkan inilah yang kemudian menelurkan sejumlah penghargaan nasional maupun internasional kepada Bank Bali. Mereka tuh Pak Rudi itu di Bank Bali ini ya bukan dia datang terus langsung duduk ya. Dia itu memang dari bawah, kita juga patut dicontoh lah. Dan saya melihat figur Pak Rudi yang jauh dari sombong ya. Jadi beliau itu orang yang benar-benar rendah hati ya. Jadi walaupun beliau itu orang nomor 1 di Bank Bali, tapi kita sebagai karyawan di level manapun, setiap hari kita bisa ketemu dengan beliau ya. Saya ingat sekali Pak Rudi berpesan bahwa apapun yang terjadi, kalian harus tetap kerja seperti biasa. Jadi seberat apapun derita atau cobaan yang sedang dialami Bank Bali, kita tetap harus kerja seperti biasa dan kita harus tetap pegang komitmen kita bahwa kita akan memberikan yang terbaik pada nasabah. Waktu itu saya ingat beliau mengajari saya cara membaca cepat. Itu secara pribadi beliau mengajari saya. Kemudian juga handwriting analysis. Waktu saya menjenguk terakhir ke beliau, itu saya masih melihat kepemimpinan beliau. Beliau mengajari saya cara handwriting analysis. Kini di saat badai menerpa lebih keras lagi, karyawan bank yang mulai beroperasi sejak tahun 1955 ini semakin erat berpegangan tangan. Kiat mereka untuk terus memberikan yang terbaik di nasabahnya tetap dijalankan. Sementara sebagian lainnya berusaha mempertahankan keadilan yang sedang diuji dengan jalan dialog serta aksi turun ke jalan. Semua usaha itu dijalankan hanya untuk mencapai satu tujuan, memperoleh keadilan dan memunculkan kebenaran ke permukaan, tentunya tanpa melupakan fungsinya sebagai layanan perbankan yang mementingkan pelayanan nasabah. Pemirsa, mantan Direktur Utama Bank Bali, Rudi Ramli, mengaku terharu dengan antusiasme bekas anak buahnya dalam memberikan dukungan kepadanya sejak kasus Bank Bali mulai merebak. Pria bersahaja itu juga mengatakan bahwa aksi karyawan Bank Bali tidak digerakkan olehnya, melainkan merupakan tindakan spontan mereka. Dengan senyum ramah di wajahnya, Rudi Ramli menerima tim fakta sesaat sebelum sidang pertama kasus sesi Bank Bali dimulai 17 November lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rudi yang sempat batal hadir pada jadwal persidangan sebelumnya terlihat sedikit lelah, namun dengan yakin mengatakan ia akan terus berjuang hingga kasus ini selesai. Perasaannya mungkin masih seperti dalam mimpi buruk. Ya, sementara ini masih belum bangun mimpi buruknya, belum selesai. Ya, saya juga baru menyadari bahwa hubungan saya itu dengan karyawan baru kita sadar. Itu kita telah menjalankan sesuatu yang benar-benar lain dan baru terbuktinya sekarang. Ya, dari dulu memang banyak yang mengira kita punya cara menghandle karyawan itu bagus, ya, caranya bagus. Memang kita sudah dapat award juga untuk human resource. Pikiran saya ya bagus saja, tapi kita nggak sadar bahwa ini bagusnya lain sekali gitu. Dan karyawan itu begitu prihatin, begitu mau membantu sekali. Dan itu benar-benar saya terharu dan banyak terima kasih Pak karyawan. Tapi satu lagi yang mau dikasih tahu juga, itu bukannya saya yang menggerakkan. Mereka bergerak sendiri dan saya pun tidak tahu siapa ketua-ketuanya. Dan mereka hati nurani mereka sendiri karena terus itu sampai ribuan orang.
Pemirsa, dalam laporan lengkap hasil audit PricewaterhouseCoopers, muncul sederetan nama-nama yang diduga turut memberikan kontribusi dalam terbentuknya kasus Bank Bali. Nama-nama tersebut sebenarnya juga sudah muncul dalam catatan harian Rudy Ramli. Namun hingga kini upaya penyelidikan terhadap sejauh mana keterlibatan orang-orang yang namanya tercantum tampak belum maksimal. Kebenaran adalah kebenaran. Slogan itu terus-menerus didengungkan sepanjang pembicaraan mengenai kasus Bank Bali mencuat ke permukaan. Dan kebenaran itulah yang menurut Rudy Ramli sudah ia kemukakan jauh hari sebelum kasus ini dilimpahkan ke pengadilan. Kewajibannya kepada Bank Bali. Salah satu indikasi dari kebenaran yang dibawa Rudy Ramli dapat dilihat dari banyaknya persamaan antara catatan harian Rudy Ramli yang sempat dibahas di hadapan Pansus DPR dengan laporan lengkap hasil audit PricewaterhouseCoopers yang diumumkan ke masyarakat. Persamaan yang paling jelas terlihat adalah nama-nama yang tercantum di dalamnya. Kita bujuk dia, katakanlah yang benar itu benar. Pengamat ekonomi Prajoto menguatkan pernyataan Bob Nasution dengan penjelasan bahwa perjanjian pengalihan piutang atau sesi agreement merupakan proses yang panjang yang terdiri dari rangkaian-rangkaian pertemuan dan pembicaraan sebelumnya. Untuk itu bila hanya 4 mantan direktur Bank Bali yang diperkarakan, maka tatanan sistem yang ada akan terkoyak. Rudy Ramli dan mantan direksi yang lain, itu posisinya seperti apa sih? Kalau saya berpendapat, apa yang dilakukan oleh mereka di dalam menandatangani apa yang disebut sebagai sesi agreement, perjanjian sesi itu sendiri, itu hanya merupakan hasil dari rangkaian peristiwa sebelumnya. Rangkaian peristiwa sebelumnya ini kan harus dibedah. Di dalamnya kan banyak sekali nama-nama yang disebutkan. Saya tidak berani untuk mengatakan bahwa nama-nama yang disebutkan sudah pasti bersalah. Tetapi saya berani menyebutkan bahwa nama-nama yang disebutkan belum tentu tidak bersalah. Kepercayaan masyarakat yang menyurut sejak pemerintahan Orde Baru kini sedang diupayakan untuk dikembalikan lagi